Cerita diawali dengan sebuah informasi dari NASA terkait penemuan bahwa adanya kehidupan di luar angkasa. Lantas, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau disingkat NASA pun mengirimkan satu pesawatnya ke luar angkasa untuk mengambil sampel dari penemuan tersebut. Namun saat dalam perjalanan pulang, pesawat yang membawa sampel itu pun mengalami kerusakan dan jatuh tepat di salah satu wilayah di Meksiko. Disinilah semuanya berawal. Sampel itu menempel di pohon, melahirkan makhluk yang dipanggil dengan sebutan monster yang diketahui berukuran raksasa, sehingga Amerika membangun sebuah tembok tinggi dan panjang membentang agar para monster tetap berada dalam zona yang disebut dengan zona infeksi, dan dimulailah perang antara militer Amerika Serikat dan Meksiko melawan monster-monster raksasa tersebut. Dan kisah akan berfokus pada seorang jurnalis bernama Andrew yang sudah beberapa hari meliput kondisi terkini di Meksiko, yang tepat saat dirinya sedang semangat-semangatnya bekerja, Andrew malah mendapat perintah dari atasannya untuk mencari seorang gadis bernama Samantha yang tiada lain adalah putri kandung dari atasannya itu sendiri. Setelah ketemu, Andrew langsung mengajak Samantha naik taksi menuju stasiun kereta api. Sesuai perintah dari atasannya, Andrew harus mengantarkan Samantha pulang dengan selamat, yang berarti ia juga mau tidak mau harus ikut pulang. Yang padahal dirinya masih belum puas meliput tentang kondisi Meksiko, sehingga Andrew sebenarnya agak sedikit aral. Aral itu artinya tidak ikhlas atuh, harus pulang mengantarkan Samantha ke Amerika. Sepanjang perjalanan di dalam kereta api, Andrew tak banyak bicara meski Samantha ingin sekali ada teman bicara. Ia justru lebih sibuk dengan kameranya mengambil gambar di sekitar. Yang tepat saat malam hari tiba, petugas melaporkan berita buruk bahwa jalur yang akan mereka lalui sedang diserang monster, sehingga kereta akan putar balik di stasiun depan. Yang alhasil, Andrew dan Samantha pun memutuskan untuk turun di pemberhentian selanjutnya. Terlantar di sebuah desa kecil, Andrew dan Samantha pun mendapat bantuan dari salah satu warga yang dengan baik hati mau menampung mereka malam ini, di mana esok paginya mereka memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan kapal yang menjadi satu-satunya transportasi terakhir yang bisa diandalkan. Andrew dan Samantha pun harus berkali-kali turun ungah naik kendaraan yang berbeda menuju ke pelabuhan. Bahkan keduanya mau tidak mau harus melewati zona infeksi atau sebutan untuk wilayah yang katanya berbahaya dan sering ada monsternya, yang dalam sepanjang perjalanan memang banyak sekali puing-puing bekas pertempuran antara monster melawan pasukan militer Amerika Serikat. Tiba di pelabuhan, mereka berdua langsung membeli tiket kapal feri yang katanya akan berangkat esok pagi. Namun harga untuk satu tiket yang ditawarkan ternyata sangat-sangat tidak masuk akal, yaitu $5.000 atau setara 78 juta rupiah. Satu tiket. Sehingga ya mau biji mana lagi, hanya itulah satu-satunya alat transportasi paling aman yang bisa mereka gunakan untuk saat ini. Andrew dan Samantha pun menginap di salah satu hotel dekat pelabuhan sampai jam 7 esok pagi untuk menunggu kereta yang akan berangkat. Di tengah situasi dan kondisi yang terjadi di zona infeksi, faktanya mereka yang berada di zona aman masih bisa melakukan aktivitas secara normal. Yang hal itu bisa dilihat ketika Andrew dan Samantha pergi ke pasar malam untuk sekedar senang-senang, sekaligus menjadikan keduanya sedikit lebih dekat dari sebelumnya. Saat Samantha memutuskan untuk tidur duluan, itulah Andrew yang masih ingin hura-hura pun memutuskan untuk kembali keluar minum-minum Homer bersama warga lokal, hingga ia pun mulai kehilangan kesadaran tapi cukup sadar untuk jajan wanita sembarangan.
Keesokan paginya, Samantha tak sengaja melihat sepasang kaki perempuan di atas ranjang kamar tidur Andrew yang baru siuman. Entah cemburu atau hanya jengkel biasa, Samantha pun langsung pergi ke pelabuhan dikejar oleh Andrew yang masih belum berpakaian. Yang karena paspornya masih berada di dalam tas Andrew, ia pun langsung kembali ke kamar dengan Mbak PSK yang ternyata telah membawa kabur tas dan seluruh harta berharganya, yang alhasil keduanya pun terlambat naik kapal feri terakhir gara-gara si Andrew yang sibuk mencari tas miliknya yang dirampok. Yang gawat adalah kapal feri yang berangkat barusan ternyata adalah kapal feri terakhir yang diizinkan beroperasi karena militer dan pemerintahan baru saja menutup seluruh akses keluar masuk menuju Meksiko, sehingga kacaulah si Andrew yang jika saja dia tidak mabuk semalam, mungkin ini tidak akan terjadi. Seperti yang sering saya sampaikan, al-khamar umul khobaith, minuman keras adalah induk dari segala keburukan. Coba lihat, sudah mah telat bangun, terlambat naik kapal, barang berharga dan paspor dirampok wanita pengenceri tak dikenal. Sekarang uang tiketnya tidak bisa dikembalikan. Yang alhasil, si penjaga tiket pun memberikan solusi terakhir apa mereka berdua masih ingin pulang kembali ke Amerika, yaitu melalui jalur darat yang mengharuskan keduanya memasuki zona infeksi. Meski beresiko tinggi, namun hanya itulah satu-satunya cara yang bisa mereka untuk bisa pulang, yang karena butuh biaya lebih besar untuk menyuap beberapa petugas dan membayar lebih banyak orang, Samantha pun sampai memberikan cincin mahal pemberian ibunya untuk menutupi semua itu. Tiba di titik merah alias zona infeksi yang paling sering muncul monster, si Amang yang dibayar untuk membawa Andrew dan Samantha pun berhasil melobi petugas agar diizinkan masuk. Yang setibanya di dalam, mereka berdua pun diserahkan pada si Amang lain yang merupakan tukang perahu yang akan membawa keduanya melewati sungai ini. Mucho gusto, soy Sam. Mereka pun berhenti di pos pertama untuk mengisi bahan bakar perahu, di mana Andrew dan Samantha nampaknya harus membiasakan diri dengan suara-suara mengaum para monster yang memang sering muncul di zona infeksi ini. Keduanya pun kembali melanjutkan perjalanan menyusuri sungai yang tepat saat malam hari tiba. Ada seonggok benda aneh yang muncul dari dalam air, dikira adalah monster. Ternyata itu hanyalah bangkai pesawat tempur yang kalah dalam pertempuran. Tapi tiba-tiba beruntung mereka masih di Tangtayungan dan berhasil sampai di tempat yang dituju, dan tinggal beberapa kilometer lagi sampai di tembok pembatas menuju ke Amerika Serikat. Dikawal oleh beberapa tentara bayaran yang sebelumnya sudah dibayar untuk membawa keduanya, Andrew dan Samantha akhirnya bisa sedikit bernapas lega setelah titik yang mereka tuju hanya tinggal sedikit lagi. Karena hari masih malam, mereka pun istirahat di dalam hutan dengan para tentara yang menunjukkan sebuah pohon yang dijadikan rumah sementara bagi makhluk luar angkasa yang merupakan benih yang menjadi cikal bakal para monster muncul di Meksiko ini. Have you ever seen it like with your own? Tepoztlán. Yes. Selesai melihat benih alien di pohon, Andrew dan Samantha pun mengobrol tentang diri mereka masing-masing, di mana Andrew meminta maaf atas sikap ketus dan judesnya selama dalam perjalanan yang memang dilandasi oleh rasa tidak ikhlasnya yang harus pulang secepat ini, padahal dirinya masih ingin meliput tentang kondisi di Meksiko. Namun setelah melewati banyak hal dalam beberapa jam terakhir, Andrew mengaku sudah tidak akan aral atau cemberut lagi dan akan ikhlas mengantar Samantha kembali pada ayahnya. Sorry about the other night. It's okay. Dan ya, saat baru lelap tidur itulah Andrew dan Samantha pun dibangunkan oleh para tentara yang terlihat kepanikan akibat monster yang datang mendekat, di mana mereka memutuskan untuk langsung berangkat pada malam itu juga. Namun perjalanan mereka harus terhenti saat sesosok monster lewat tepat di depan mereka dan
Ketika hari sudah terang, Andrew dan Samantha pun melihat satu mobil yang nyangsang di atas pohon. Semua tentara tewas dengan kondisi mengenaskan. Sadar bahwa tak ada lagi orang yang akan mengawal dan mengantar mereka, Andrew dan Samantha pun memutuskan untuk berjalan berdua saja, berharap masih diberi keberuntungan oleh Bapak Sutradara. 5 jam melakukan perjalanan, tibalah mereka di lokasi piramida peninggalan suku Maya yang saat sudah berhasil naik ke puncaknya, mereka pun akhirnya bisa melihat tembok tinggi besar memanjang yang menjadi pembatas antara Meksiko dan Amerika yang dibangun khusus untuk mengurung para monster agar tidak melewati zona infeksi. When you get home, it's so easy to forget all that. Keesokan paginya, mereka akhirnya tiba di depan gerbang masuk tembok pembatas. Keduanya memeriksa pos penjagaan, namun tak ada satupun orang yang bisa ditemukan sehingga bisa disimpulkan bahwa monster mungkin telah berhasil melewati pembatas dan semua orang yang berada di tempat ini telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Untuk pertama kalinya, kita akhirnya bisa melihat sosok si monster dengan sangat jelas. Itu pun kondisinya sudah tidak bernyawa dan hanya ngarumpuyuk di salah satu rumah warga. Nampaknya telah terjadi pertempuran hebat di kota ini, sehingga mustahil untuk mereka berdua bisa mendapat bantuan dari siapapun. Tak tahu harus kemana lagi, Andrew dan Samantha pun memutuskan untuk istirahat di salah satu pom bensin dan minimarket terdekat. Beruntung masih ada alat komunikasi yang masih berfungsi sehingga Samantha bisa menghubungi ayahnya untuk mengirimkan bala bantuan menjemput mereka berdua. Sambil menunggu jemputan datang, Samantha istirahat di dalam minimarket sementara Andrew tiduran di samping pom bensin, di mana Samantha yang sedang ngahulang pun tiba-tiba didatangi oleh sesosok tentakel alien dan dikira akan terjadi ketegangan yang beradrenalin atau sesuatu hal yang memaksa mereka harus bertahan hidup. Justru yang terjadi adalah momen romantis pertemuan antar dua alien yang sudah lama terpisah, di mana momen langka itu menjadi pemicu untuk Andrew dan Samantha melakukan hal romantis juga setelah beberapa hari saling jual mahal satu sama lain. Keduanya pun berhasil dibawa dan dievakuasi ke tempat aman. Entah apa yang terjadi selanjutnya, apakah para monster berhasil dikalahkan atau bumi dikuasai oleh alien, entahlah. Yang jelas semua ini sangat-sangat amat ending yang sangat membagongkan. Entah kemana arah dan tujuan film ini dibuat, yang pasti meskipun judulnya monster, tapi inti ceritanya bukan tentang monsternya, tapi lebih fokus kepada kejual mahalan antara Andrew dan Samantha yang baru saling kenal, yang pada akhirnya mereka pun merasakan adanya birahi setelah menyaksikan pertemuan romantis antar dua pasangan monster. Tidak banyak dialog, tidak banyak ketegangan, tidak ada upaya untuk bertahan hidup yang edan-edanan. Semuanya murni hanya menceritakan tentang perjalanan seorang jurnalis yang harus mengantarkan anak bosnya pulang dengan selamat, dan itu sangat-sangat membagongkan. Ingat, semuanya berawal dari Andrew yang minum-minum sampai mabuk hingga terlambat naik kapal feri, sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan salahkan orang lain jika kita tidak memahami kesalahan diri sendiri. Ingat, stop minum minuman keras jika tidak ada. Loh, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, karang gigi beruang laut.